Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Walladhi yafturu bihi as-sha'imu asyratu asya'ah. Sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu ada 10. Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ila jawfi al-munfatihi aw ghairil munfatihi kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si. Sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama, sampainya benda kepada lubang tembus. Maksudnya ya hidung, kuping, mulut, dan 2 jalan. Aw ghairul munfatihi, atau lubang yang tidak tembus, kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si, seperti sampainya benda terhadap luka yang mencapai kepada otak. Jadi luka, misalnya ada orang luka kepalanya, lukanya dalam sampai ke dalam, sampai ke otak bahkan di sini. Masuknya benda ke dalam itu, ini juga dapat membatalkan puasa. Wal muradu imsaku shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Sehingga kesimpulannya yang dimaksud di sini ini tidak boleh menyampaikan benda terhadap lubang tembus. Wasalisu al-hiknatu fi ahadis sabilain. Yang nomor 3, batalnya puasa adalah memasukkan obat ke dalam salah satu 2 jalan. Maksudnya kubul dan dubur. Apa hikmah itu? Wahiyah dawaun yuhkinu bihi al-maridu fi kubulin aw duburin al-mu'abbar anhuma fil matni bisabilain. Jadi maksudnya memasukkan obat ke dalam salah satu 2 jalan. Biasanya kan ada orang yang ketika sakit yang obatnya dimasukkan dari duburnya, itu dari lubang duburnya sampai ke dalam. Itu juga membatalkan puasa. Warabi'u al-qai'u amdan. Nomor 4 itu adalah muntah yang disengaja. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqah. Kalau tidak disengaja ya enggak batal. Ini sebagaimana yang dijelaskan pada episode sebelumnya itu. Wal khamisu al-wad'u amdan fil farji. Nomor 5, sesuatu yang dapat membatalkan puasa adalah melakukan melakukan hubungan intim dengan disengaja. Fala yaftur as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqah. Kalau lupa enggak apa-apa, enggak batal. Ini juga sebagaimana yang dijelaskan yang dijelaskan pada episode sebelumnya. Jadi melakukan hubungan intim, melakukan wate terhadap farji itu batal. Farji ini maksudnya baik dari depan ataupun dari belakang. Yang berarti jima atau liwat, melakukan jima atau liwat. Kalau dari depan, memasukkan dari depan itu namanya memasukkan kepada jalan yang di depan, berarti kubul, namanya itu wote atau jima. Kalau dari belakang itu namanya liwat. Nah ini sama-sama membatalkan puasa. Maksudnya dari belakang itu memasukkan ke duburnya, itu juga membatalkan. Ini namanya liwat. Baik orang itu memasukkan kepada farjinya manusia atau kepada farjinya hewan atau yang lain. Meskipun tidak keluar mani, nah, itu tetap membatalkan puasa. Wasadisu al-inzalu. Yang nomor 6 yang dapat membatalkan puasa itu adalah inzal. Apa inzal? Wa huwa khurujul mani, keluar mani
min mubasyaratin bila jima'in. Jadi keluar mani disebabkan ada persentuhan, bukan karena jima ini. Kalau jima tadi itu sudah ya. Kalau jima membatalkan. Kalau ada orang keluar mani tanpa jima, tapi di sini ada mubasyarah, ada persentuhan antara satu dengan yang lainnya. Ada persentuhan antara perempuan dan laki-laki semisal, tapi tidak melakukan jima. Semisal dia melakukan kublah, saling cium, saling rengkul semisal. Kemudian dia sampai keluar mani, batal itu. Puasanya batal karena inzalnya disebabkan ada persentuhan. Baik persentuhan itu muharraman kana ka ikhraji biyadihi aw ghairi muharramin ka ikhraji biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Persentuhan itu haram ataupun tidak tetap membatalkan. Persentuhan yang haram itu seperti apa? Seperti orang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Nah, itu kan berarti inzalnya haram, batal juga. Atau bahkan yang halal pun juga batal. Seperti orang mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan istrinya. Nah, itu juga batal. Kan nggak haram ini. Inzalul mani biyadi zaujah itu kan nggak mengeluarkan mani dengan tangan istri kan nggak haram ini. Tapi membatalkan puasa. Waktu riza bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Cuma ingat, yang keluar mani yang batal itu kalau disebabkan ada persentuhan. Kalau tidak ada persentuhan nggak masalah. Seperti ihtilam, ada orang tidur siang hari kemudian mimpi basah, yang nggak batal ini karena itu keluarnya khurujul maninya tidak ada persentuhan. Wasabi'u ila akhiril asyrati al-haid wan nifas wal junun war riddatu. Nomor 7 sampai 10 itu sesuatu yang dapat membatalkan puasa adalah haid, nifas, gila dan murtad. Kalau ada orang puasa kemudian di tengah hari haid atau nifas atau bahkan gila atau bahkan naudzubillah murtad, maka puasanya batal. Faman tara syai'un minha fi asna'i shaumi abtalahu. Wa qalu fi asna'i shaum ay walau lahdatan. Meskipun haidnya sebentar atau nifasnya sebentar atau gilanya sebentar. Itu atau bahkan naudzubillah riddahnya murtadnya sebentar tetap membatalkan puasa. Bi khilafis sukri wal igma'i fala yubtilu kullun minhuma as-shauma illa in istaghraqa jami'an nahar. Berbeda dengan mabuk. Bukan muntah, ini mabuk ya, mabuk atau ayan. Maka tidak batalkan puasa. Jadi ada orang puasa di tengah hari itu mabuk hilang akal maksudnya. Atau ilma, penyakit ayanan muncul, epilepsi di tengah hari kena penyakit epilepsi, maka ini tidak membatalkan puasa. Illa in istaghraqa jami'an nahar, kecuali kecuali mabuknya ini atau ayannya ini sampai maghrib, maka ia dapat membatalkan puasa. Kalau kalau ayan atau epilepsinya ini dan mabuknya ini sampai sehari penuh, maksudnya sampai maghrib, maka ya batal, artinya harus mengqadha nanti, maka batal. Wallahu a'lam.